Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita di bulan September, di minggu pertama, bertemu kembali dengan mata pelajaran PPKN. Pak Bambang mengajak anak-anak kelas 11, khususnya di SMA, baik negeri maupun swasta. Marilah kita belajar bersama-sama di kondisi PPKM, di mana kita selalu harus menjaga prokes, protokol kesehatan, agar tujuan kita untuk mencapai kesehatan betul-betul tercapai baik secara pribadi maupun secara umum. Karena ini sifatnya wabah dan pandemi, maka kesehatan bersama itu lebih utama. Oleh karena itu, jagalah diri dan jagalah kesehatan bersama. Mari kita mengikuti protokol kesehatan. Anak-anakku kelas 11, minggu kemarin kita sudah membahas bab 1 tentang beberapa pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Untuk minggu sekarang, di bulan September, di awal-awal minggu pertama ini, menginjak pada minggu kedua, kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Negara Indonesia tentu negara yang sangat demokratis, yaitu menggunakan asas-asas yang terdapat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Pancasila, terutama sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka di sini terkandung asas demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila yang berketuhanan, demokrasi Pancasila yang berperi kemanusiaan, demokrasi Pancasila yang berkesatuan dan berpersatuan, demokrasi Pancasila yang bermusyawarah, demokrasi Pancasila yang didasarkan atas asas keadilan. Jadi demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan menjiwai sila kelima. Maka setiap gerak langkah demokrasi negara Republik Indonesia harus didasari atas asas ketuhanan, atas asas kemanusiaan, atas asas persatuan, atas asas keadilan. Anak-anakku kelas 11 yang selalu Pak Guru banggakan, negara Republik Indonesia membutuhkan, meneruskan, menginginkan bahwa kalian akan menjadi generasi penerus milenial yang akan menjadi pengganti-pengganti para orang tua kita untuk di masa-masa yang akan datang. Marilah kita bahas tentang pengertian demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahasa Inggrisnya menurut John F. Kennedy dan Abraham Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi from people, by the people and the for people, dari, oleh, untuk rakyat. Demokrasi yang kita jalankan di negara Republik Indonesia adalah demokrasi kerakyatan. Artinya mengutamakan kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat dengan menggunakan regulasi atau aturan hukum yang benar. Karena hukum pada intinya menciptakan kesejahteraan. Kalau hukum tidak menciptakan kesejahteraan, maka di situ timbul kepincangan, maka tidak akan tercapai keadilan.
Demokrasi pada intinya menginginkan manusia Indonesia, rakyat Indonesia, the people of Indonesia is sejahtera, makmur, dan mendapatkan keadilan, sehingga demokrasi betul-betul terlaksana dengan baik, baik di pemerintah pusat sampai dengan pemerintah yang paling bawah. Anak-anakku kelas 11, marilah kita bahas pada kesempatan kali ini demokrasi yang kita jalankan pada dasarnya adalah demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan dengan sistem pemisahan kekuasaan, dengan sistem pembagian kekuasaan, dan kita mengadopsi sebagian dari sistem demokrasi ala barat, tetapi tidak sepenuhnya kita adopsi karena kita tetap menyesuaikan dengan Pancasila. Saya yakin di setiap demokrasi baik dari barat maupun negara-negara di bagian timur, yaitu dengan sistem liberal dan sistem sosial, pasti ada kekurangan, pasti ada juga kelebihan. Maka Pancasila di sini merangkum kedua-duanya, baik sistem demokrasi liberal maupun demokrasi sosial. Anak-anakku kelas 11. Adapun rakyat dalam pemerintahan adalah sebagai kekuatan utama. Maka di sini rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk dapat berlangsungnya sistem demokrasi Pancasila di negara Republik Indonesia. Dan kita sebagai negara yang berdemokrasi Pancasila tentu memiliki ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok serta terdapat pergantian kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan di negara kita diatur dengan perundang-undangan, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang masa jabatan presiden dan masa jabatan legislatif. Kita selalu mengadakan pemilu selama 5 tahun sekali dengan rutinitas yang dilaksanakan sebagai bentuk demokrasi Pancasila. Yang kedua, berbagai sarana prasarana, pendapat umum, yaitu pers, televisi, radio, dan media komunikasi lainnya perlu diberikan kebebasan dengan aturan dan syarat yang benar, sehingga kebebasan ini dapat disalurkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik, secara moral, sehingga bangsa kita berpendapat tetapi tidak merugikan yang lain. Anak-anakku kelas 11, mari kita bicarakan yang ketiga. Adanya sikap menghargai hak-hak minoritas, hak-hak yang perlu betul-betul diperhatikan agar minoritas tidak terzolimi oleh mayoritas. Karena minoritas ini betul-betul mendapatkan perlindungan secara hak. Oleh karena itu kemarin di minggu yang lalu di bulan Juli dan Agustus kita telah membahas tentang beberapa kewajiban hak asasi manusia dan hak asasi manusia, pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Maka pada pertemuan yang sekarang ini kita membahas tentang sistem demokrasi Indonesia, yaitu yang menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Anak-anakku, tentu saja demokrasi Pancasila terus terang berbeda. Ada perbedaan dengan demokrasi liberal maupun demokrasi sosial. Menurut Henry B. Mayo, ini ada beberapa ciri demokrasi dari sejumlah nilai operasional. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Di negara kita ada lembaga-lembaga negara. Di pusat ada 8 lembaga negara. Belum tentu juga nanti kita akan bahas yang lain. Lembaga-lembaga yang
bersifatnya kenegaraan maupun lembaga-lembaga yang bersifat sosial. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Ya, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara sadar dan teratur sehingga menggunakan aturan-aturan yang benar, regulasi yang benar. Ya kan? Membahas penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Maka ketika demokrasi menggunakan kekerasan, saya yakin itu demokrasi bukan ala Pancasila. Karena Pancasila menghormati semua perbedaan dan demokrasi Pancasila mengedepankan toleransi. Kemudian mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Ya, karena memang keanekaragaman itu anugerah dari Tuhan. Manusia diciptakan di muka bumi dengan berbagai ciri khas yang berbeda-beda antara suku bangsa maupun suku-suku di negara Republik Indonesia. Kemudian menjamin tegaknya keadilan, maka supremasi hukum, maka legalitas hukum betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga terciptanya demokrasi Pancasila yang benar, maka tercapailah keadilan dan kemakmuran, sehingga tujuan negara Republik Indonesia mensejahterakan rakyat dan masyarakat tercapai. Mungkin hanya ini saja dulu yang harus Pak Bambang sampaikan pada pertemuan di minggu-minggu pertama bulan September, membahas tentang bab 2. Kalian dapat menyimak apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, atau belajar di Google, atau belajar di Diktat LKS, atau belajar di buku-buku paket yang lain. Oleh karena itu, setiap ada tugas, Pak Bambang mohon untuk menyimak apa yang Pak Bambang sampaikan, maupun di buku paket atau di Diktat LKS atau di Google, sehingga kalian dapat menjawab dengan baik. Terima kasih. Jangan lupa protokol kesehatan tetap kita laksanakan dengan baik, sehingga COVID-19 bisa berakhir dan tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.